asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala subhanahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal bunu war rusu wa taubatan nasu salahal jasadi war ruh, amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram yang sama-sama kita hormati, sahibul bait, yakni orang tua kita, Ibu Rohamah beserta anak dan cucu-cucunya. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat afiat, panjang umur, jaga kesehatannya. Dia punya keturunan, anak dan cucunya menjadi anak yang saleh wa salihah. Almarhum beliau punya suami Bapak Amsih bin Bapak Saman, mudah-mudahan di alam barzahnya senantiasa mendapat cucuran rahmat maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal akhifillah salihin. Semoga istiqomah, Allah kasih ilmu yang manfaat, majlisnya tambah barokah. Akhifillah bang saya dan Mas Falal, Bang Suherman, ya, Bang Aji dan yang lainnya, para pemuda pengurus 03 ya, yang terus membantu berlangsungnya majlis zikir kita ini. Mudah-mudahan kalian semua Allah senantiasa bimbing terus istiqomah di dalam menjalankan agama, membantu agama, dan Allah kasih kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Ibu-ibu maupun adik-adikku yang hadir, kesemuanya ya, mudah-mudahan duduknya kita, kumpulnya kita mendapatkan ridho dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal. Bersyukur ini malam kita dalam keadaan sehat, alhamdulillah. Sehat, panjang umur, ya, bisa ngopi, bisa ngemil, bisa silaturahim. Kalau kita kaji, ini nikmat gede bener, alhamdulillah. Di Palestina boro-boro bisa kayak begini, bener nggak? Di sana lagi pada perang baik, kita di sini mah jonjon, bisa ngaji, bisa zikir, tidur nyenyak. Saudara kita di Palestina boro-boro, alhamdulillah, nikmat besar banget yang Allah kasih, bisa bercanda, ya. Jadi mudah-mudahan nikmat yang besar ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya selawat ma'assalam Allah curah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya umat yang kelak nanti mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah, amin ya rabbal. Hadirin jamaah zikir rahimakumullah. Sebelum kita mulai, ya, beberapa hari yang lalu saya dapat nasihat dari ulama. Jadi ucapannya singkat tapi maknanya besar. Ini terkhusus lebih kepada anak muda, karena ini banyak anak muda nih, pas banget dah. Ucapannya begini, ucapannya dengerin, an lam yujahid fil bidayah, siapa yang tidak bersungguh-sungguh pada masa mudanya, walam yusyahid fil inayah, nanti dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maksudnya apa? Kalau masa-masa mudanya habis dengan sesuatu yang tidak bermanfaat,
seperti main mulu, main HP mulu, nongkrong mulu, belajarnya kurang, ngajinya kurang, nanti di masa tuanya tidak akan mendapatkan apa-apa. Kesuksesan, keberhasilan, kesenangan di masa mendatang bagi orang-orang yang mau semangat dalam belajar, semangat dalam berjuang ketika di masa mudanya. Kata Imam Asy-Syafi'i mengatakan, man lam yazuzat ta'allumi sa'atan, siapa orang yang nggak belajar di masa mudanya, sekolahnya malas, ngajinya malas, tajarru azwajaitulah hayati, nanti di masa depannya dia akan menelan kebodohan sepanjang hidupnya, wa yazubillah. Akhirnya pekerjaannya apa aja dah, tidak bisa memilih karena dibuang waktu-waktu yang berliannya, yakni masa muda. Jadi ingat, masa muda kalian masa penentuan untuk di masa tua. Ini yang muda-muda nih, ya, coba dah yang udah tua nggak bisa balik lagi ke masamu muda. Jadi kalian bersyukur, alhamdulillah orang tua sehat afiat, masih bisa menyekolahkan, ya, masih bisa nguliahin misalkan. Jadi manfaatkan nikmat yang Allah kasih itu, sekolah yang baik, sekolah yang benar, yang pintar, kalau bisa belajar yang tekun, dan yang kedua ngajinya jangan sampai ditinggal. Karena kata Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limut Ta'alim, a'dhamus syada'id, paling besarnya musibah bukan tsunami yang di Aceh, bukan orang yang kena penyakit HIV. Siapa? Besarnya musibah dalam agama adalah ketika seorang muslim yang dia nggak paham dalam menjalankan agamanya. Sholat dia nggak ngerti rukun sholat, wudu dia nggak ngerti, bab wudu dia nggak ngerti, istinja dia nggak tahu niatnya, huruf ifah nggak hafal, bab agamanya bodoh. Ini musibah paling besar dalam agama. Nah, uzubi, oh pantas Nabi bilang thalabul ilmi faridatun, menuntut ilmu agama faridatun, ismu balaghah, maknanya menuntut ilmu agama sangat diwajibkan. Kenapa? Karena kalau orang beragama tanpa ilmu, ibadahnya bisa sia-sia. Makanya sini ada pengajian, ngaji lagi karena kita belum bisa baca, belajar. Sekarang belum nyesel, nanti pas rumah tangga punya anak bini belum bisa ngaji, baru bisa meneteskan air mata. Dulu gua ngapain, apa gua nggak ngaji ya? Belum bisa baca masih terbata-bata. Nah, mumpung masih muda-muda, Allah enak, ngapalnya enak. Jangan gaya bae digedein, ya, ganteng, motor bagus, suruh baca Quran agak becus. Jangan begitu, ya, gaya-gaya. Tapi ngaji harus pintar. Bisa nggak? Alhamdulillah di sini ada wadah, manfaatin, ya, belajar baca Quran yang benar, ya, belajar tajwid yang benar, biar Fatihahnya benar. Nanti diajarin juga tuh di sini bab-bab ceboknya, bab-bab udunya, ya, ngaji ya, jangan sampai kagak nggak. Dan ngaji jangan anak sekarang kan ngaji begitu, baru ngaji 2 hari udah hilang, besok ngaji, ya, baru ngaji seminggu udah hilang. Jangan, ngajinya yang tekun, terus continue. Berapa hari di sini Ustaz ngajinya? Seminggu 3 kali ngaji yang tekun, sampai bener baca Qurannya bisa, sampai empuk baca Qurannya, sampai ngerti ilmu tajwidnya, nanti sampai terus belajar ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya. Kenapa? Karena orang bodoh dalam agama, inilah sebesar-besarnya musibah yang terjadi di tengah-tengah kita, ya. Jadi selagi masih ada yang ngajarin, alhamdulillah. Tempatnya masih ada, alhamdulillah, manfaatin, ya, insya Allah. Kenapa? Kalau kalian di masa muda santai, banyak mainnya, banyak main HP-nya, banyak bercandanya, yang muda-muda nih banyak nongkrongnya, ketawa ketiwi nggak jelas, berjem-jem, siap-siaplah kalian gagal di masa mendatang. Sekarang belum nangis, masih ada orang tua, masih bisa minta duit,
pakaian dicuciin, makanan disiapin, tapi nanti orang tua kalian meninggal dunia, kalian belum punya apa-apa, maknanya ilmu, baru keluar tuh air mata. Ya, capeknya luar biasa nyari dunia. Tanya apa yang udah pada kerja? Apalagi yang kerjaannya apa? Ya, pernah lihat nggak di jalanan tuh? Ada tukang gali PLN. Ya, sampai malam bajunya kotor. Ya, bajunya kotor banget sampai malam masih gali aja. Keringetan, tidurnya di pinggir jalan. Bayangin. Tanya ada dalam hati kalian, pengen nggak ntar udah tua kayak begitu? Itu bisa terjadi pada diri kalian, atau yang keliling saban pagi muterin bawa-bawa gerobak sampah, mau nggak kayak begitu? Nggak pengen, bener nggak? Berarti sekarang kudu belajar, kadang kudu pinter sekalian. Saya harus pinter, saya harus bisa baca Quran, saya harus pandai dalam ilmu agama maupun ilmu dunia, biar saya nanti di masa mendatang menjadi orang yang berhak. Kalau orang punya ilmu, dunianya ntar datang sendiri. Pinter matematika, ntar datang dunianya. Belum bisa kerja, tinggal buka les privat. Cop, matematika. Terima apa? Perbaikan komputer dan yang lain-lain. Punya ilmu, tinggal buka di rumah bisa. Atau terima buka servis HP, emang pinter HP misalnya. Punya ilmu. Nyervis HP nggak bisa, ngajar Quran nggak bisa, ini nggak bisa, mau jadi apaan? Kenapa? Masa gunanya banyak mah. Hati-hati yang saban malam tiap hari main HP, main game berjam-jam. Ntar kalian nyesel. Pegang buku pelajaran sejam abada Isa. Apa susahnya? Baca-baca. Buku pelajaran udah belajar selesai, ngaji setengah jam, setengah 9 masih bisa nonton TV, ya masih bisa main. Anak sekarang Masya Allah mainnya nggak teratur luar biasa. Sekolah dia bercanda, pakainya doang sekolah, di sekolah dia bercanda. Pulang sekolah nongkrong bercanda lagi. Sore dia nongkrong bercanda lagi, sampai di pengajian dia bercanda. Nggak ada fokus buat belajarnya. Nah orang yang kayak begini siap-siap nanti akan menangis yang luar biasa. Capeknya dunia sampai ke bol-bol, tahu bol? Capek banget dari dunia. Itu orang yang punya SMA, yang punya S1 capek nyari duitnya. Gimana yang nggak punya ijazah, yang nggak punya pangkat? Kasihan bapak lu di rumah, ibu di rumah, Masya Allah nyari duitnya capek banget. Pas nyampe jalan sekolah bolos. Dulu yang ngomong begitu tuh. Dulu tuh begitu tuh. Iya. Pas tahu orang tua nyari duitnya capek banget, ya Allah kasihan. Saya nggak kasihan sama diri saya kan kasihan sama orang tua. Capeknya luar biasa nyari duit. Nah, kalau udah tahu cari capeknya luar biasa nyari duit, manfaatin. Masih di sekolahin, manfaatin belajar yang baik. Disuruh ngaji, ngaji yang baik. Pasang dalam diri saya nanti di masa mendatang harus jadi orang-orang yang sukses, entah dalam dunia atau dalam agama. Itu aja yang saya sampaikan ya. Sekedar motivasi buat diri saya dan buat anak-anak nih khususnya nih ya. Main HP silakan main HP, tapi kudu bijak. Waktunya azan ya, sholat dulu. Waktunya ngaji dulu. Waktunya belajar dulu. Jangan sampai pas lagi santai kadang dipanggil orang tua masih HP. Bu ada nggak begitu bu anak ibu? Sambit aja. Wah anak saya masih sambit begitu. Jangan begitu ya. Kalau udah dipanggil ibu nih kadang banyak yang begini nih. Dipanggil orang tua, apa sih bu? Lagi main HP, lagi main HP dipanggil emaknya, dia malah ngotot. Lu begitu buat tampol ntar lu. Nggak boleh begitu. Siapa yang begitu sama orang tuanya nanti lu punya anak bakal begitu sama anaknya. Bener, Ustaz nggak ngarang-ngarang. Siapa anak yang begitu sama orang tua nanti anaknya begitu sama anaknya. Siapa sekarang sama orang tua ngelawan nanti anaknya pasti ngelawan. Siapa yang susah disuruh sama orang tua nanti bakal susah disuruh sama orangnya. Ustaz kok so tahu? Nabi yang bilang baru abaakum tabirukum abnaakum. Siapa yang bakti, yang nurut, yang kalem, yang nurut pokoknya sama orang tua, nanti anaknya bakalan nurut sama dia. Makanya kasihan anak-anak sekarang, ya, karena jauh dari agama, nggak tahu akhlak. Ketika dipanggil sama orang tua, dia asik main HP, asik main ini, nggak. Besok diganti nggak begitu.
lagi main HP, lagi ada temen, lagi ada siapapun dipanggil sama ibu, langsung berangkat. Ya, mumpung ibunya masih ada. Paham ya? Paham nggak? Paham nggak? Gua tampol nggak paham gua. Itu aja ya.